Namanya adalah Cecilia Venier Bavo Olivia. Dia adalah princess dari Yunani, putri Pangeran Niccolo Venier, Lord of Paros. Parasnya yang cantik membuat Sultan Selim II dari Kesultanan Ottoman jatuh hati. Kabarnya, bukan cuma kecantikannya saja yang membuat sultan yang berkuasa sejak 1566 hingga 1574 ini jatuh hati, melainkan juga karena kecerdasannya. Saking cerdasnya, permaisuri sang sultan ini sampai disebut sebagai permaisuri sultan paling berpengaruh sepanjang sejarah Kesultanan Ottoman. Lantas, bagaimana kisah selengkapnya? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Paros merupakan sebuah pulau di bagian selatan Yunani. Tepatnya berada di region Aegean Utara. Dulu, atau lebih dari 400 tahun yang lalu, di pulau ini pernah ada seorang princess cantik bernama Cecilia Olivia. Saat itu, kerajaan Yunani telah ditaklukkan oleh Kesultanan Ottoman. Selim II yang berada di sana lantas berjumpa dengan Cecilia Olivia, putri Lord of Paros, Niccolo Venier. Dikisahkan bahwa sang sultan jatuh hati saat pandangan pertama. Cecilia Olivia pun dipinang oleh Sultan Selim II, dan dijadikan sebagai salah satu selirnya. Cecilia yang tadinya beragama Katolik menjadi Islam dan berganti nama menjadi Afifah Nurbanu. Kisah lain tentang Nurbanu didapat dari surat Sultanah Safi yang dikirim untuk The Modern Republic Venesia. Di surat tersebut terdapat tanda tangan Bavo, ibu dari Mehmed III yang menceritakan Nurbanu bernama asli Rachel, dan ayahnya bernama Joseph Nasi yang berasal dari Spanyol. Menjadi selir di usia 12 tahun pada 1537, Nurbanu dipilih menjadi permaisuri kesayangan Sultan Selim II dan melahirkan 3 anak perempuan dan 1 laki-laki. Setelah menjadi permaisuri, dia pun menjadi kepala harem kesultanan. Meskipun Sultan Selim II mengambil selir lain, Nurbanu tetap menjadi istri yang paling disayang karena kecantikan dan kecerdasannya. Selama menjadi permaisuri, Nurbanu juga mendampingi suaminya sebagai penasihat. Bahkan, saat Sultan Selim II wafat pada 1574, Nurbanu setia mendampingi jasadnya dan memasukkannya ke dalam lemari pendingin sembari menunggu anaknya kembali. Sepeninggal suaminya, Nurbanu bersama Wazir Agung Sokolu Mehmed Pasha menjabat sebagai kepala penasehat Murad III. Nurbanu menjadi bagian dari Kesultanan Ottoman dan menjalin kerjasama dengan Catherine de Medici, seorang bupati Perancis. Mereka bekerja sama dalam bidang hukum dan pengadilan. Sejak suaminya meninggal, secara de facto dia menjadi penguasa sebagai ibu suri selama 9 tahun, dari 1574 hingga 1583. Sejak kepemimpinannya, Nurbanu berpengaruh dalam perkembangan pembangunan dan sistem politik kerajaan Ottoman. Nurbanu menugaskan arsitek Mimar Sinan untuk membangun Masjid Atik Valide di Istanbul. Ia juga merupakan seorang istri yang setia. Pembuktiannya terjadi ketika pemerintahan yang dipimpinnya mengalami ketidakstabilan saat suaminya wafat. Ketika itu, anaknya, Pangeran Murad, dikirim untuk melayani Gubernur Manisa di Aegean. Saat itu, merupakan kesempatan bagi orang lain untuk merebut kekuasaan saat Sultan wafat dan anaknya yang jauh dari ibu kota. Nurbanu menyadari hal itu, sehingga dia mengambil tindakan dengan cepat. Menyembunyikan jasad suaminya dalam lemari pendingin merupakan cara untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan begitu, orang lain menganggap Sultan masih hidup. Keamanan dan kerahasiaan harem kesultanan merupakan yang paling penting dan harus dijaga ketat saat itu. Selama 12 hari, Nurbanu mampu menutup rapat sampai anaknya Murad kembali. Nurbanu kemudian menjadi ibu suri, posisi tertinggi seorang wanita di Kesultanan Ottoman.
Dia menjadi sosok yang tangguh dengan pengaruh yang luas. Dia pun dikenal sebagai pionir sosok sultan wanita. Akan tetapi, seberapapun tinggi jabatan seorang wanita, tetap saja ruang geraknya terbatas. Pun muncul pula kebencian dari pemimpin kerajaan lain. Segala cara Nurbanu lakukan untuk meredam itu semua. Sampai-sampai, dia harus bekerja sama dengan Esther Handali, seorang pemilik toko perhiasan, sebagai pembawa pesan untuknya. Hingga beredar rumor yang menyebut Nurbanu meninggal dunia karena dibunuh dengan cara diracun oleh agen dari Republik Genoa. Nurbanu meninggal pada 7 Desember 1583. Dia dimakamkan di dekat makam suaminya, Sultan Selim II yang terletak di Masjid Hagia Sophia Sultan Ahmet, Istanbul, Turki. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.